Kalau panjenengan ingin melihat contoh soalnya, bisa satu saja. 71. Ini sudah pindah ke share screen saya atau masih di Excel, Bapak? Masih di Excel, Pak. Di Excel, Bapak. Masih kisi-kisi. Masih kisi-kisi. Oke, kok keluar masuk. Sebetulnya ada yang tidak keluar masuk ini langsung. Nah, contohnya, ini kalau saya nanti pakai contoh, coba KD-nya ini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sakit, Pak. Agak dibesarkan, Bapak. Agak dibesarkan. Agak dibesarkan, nggih. Oke. Sebentar. Besarkan sedikit. Nah, contoh soalnya ini. KI-nya memahami pengetahuan faktual. Oke, KD-nya langsung 3 titik. Kalau KD 3 itu apa? Menunjukkan apa Bapak Ibu? Masih ingat? Pengetahuan. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan yang benar di bawah ini mengandung hubungan antara KI dan KD di atas adalah perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi. Coba, jawaban yang benar yang mana? Oh, enak kunci jawaban ini. Bapak, yang C. Yang C, Bapak. Benar. Coba alasannya yang C. Ya. Kunci jawabannya belum saya keluarkan. Alasannya jika C kenapa? Kalau karena C itu Pengetahuan, Pak. merupakan bagian rasa ingin tahu dengan KI1, Bapak. Coba kalau A kenapa salah? Guna teknologi membantu siswa berpartisipasi dalam fenomena sosial. Penguatan teknologi siswa memahami seni dan budaya. Penggunaan teknologi komunikasi merupakan bagian dari rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Penggunaan teknologi komunikasi membantu siswa belajar lebih banyak tentang alam. Kan kaitannya kan? Jawaban A, B, C benar. Nah, yang paling benar adalah yang C. C. Kata kuncinya ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi yang bawah jawaban itu indikator, Pak, nggih sebenarnya pernyataan itu. Iya, betul. Ini sebetulnya sudah ini KD ya. Ini kan perilaku tanggung jawab penggunaan teknologi komunikasi. Ini yang paling benar dari indikator itu ya, penggunaan teknologi, penjelasan dari salah satu indikator. Bagian dari rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Ya. Ini saja nih kalau panjenengan jawab A, B belum tentu salah, Bapak. Tapi kan ada jawaban yang paling benar. Oke, itu contohnya. Dan nanti yang dikeluarkan KIKD yang mana kan kita tidak tahu. Jadi soal paket 1, paket 2, paket 3. Kebetulan ini berkaitan dengan TIK. Nanti berkaitan dengan materi AI kita tidak tahu. Jadi sekali-kali jangan terjebak menggunakan ungkapan atau soal. Yang dipahami adalah apa? Kata kuncinya, yaitu kata kunci apa, Bapak? Yang ada di kisi-kisi. Nanti tak kasih ke panjenengan semua. Salah satu japri saya nanti atau ke Pak Eko yang sudah saya tandai merah-merah ini berarti itu sudah kata kuncinya sudah saya kasihkan ke panjenengan. Oke ya. Ini nanti agak cepat. Itu contohnya 1. Jadi kata kuncinya menganalisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013. 72. Kisi-kisi 72. Sudah dapat kisi-kisi semua belum Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sampun. Oh ya. Jadi nanti tak tambah yang punya Excel punya saya ini. Nanti tambah sendiri, cari modulnya, ringkasan materinya ditulis di sini. Modul halaman berapa, KB berapa. Nah, nih.
72 karena banyak saya nanti tidak selesai. Ini masih sama. Ini kalau ini penyusunan KIKD, ini penyusunan IPK. Ini indikator capaian kompetensi berdasarkan kurikulum 2013 direvisi. Kata kuncinya 4C. Apa Bapak Ibu? 4C. Ini. Disajikan IPK, mahasiswa dapat menentukan IPK yang bermuatan tuntutan pelajaran abad 21. Abad 21 apa Bapak Ibu? 4C. Serta penguatan pendidikan karakter. 4C apa Bapak Ibu? 1. Teknologi. 4C kok. Critical thinking. Collaborative communication and creative Communication Kreatif. Entah nanti soalnya apakah yang 4C yang komunikatif, atau critical thinking, atau kolaboratif, atau komunikatif. Bisa salah satunya. Jadi intinya panjenengan IPK yang mengandung 4C salah satunya. Gitu ya. Sudah saya tandai tanda merah ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ditulis perangkat pembelajaran nomor berapa? Coklat pisang. Ini 72. 72 ini perangkat pengembangan perangkat pembelajaran halaman berapa? Masih sama. Terus 73. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Ini apa? Kalau 72 berarti bukan bagian saya ya. 73. Bu Novi, ini sudah disajikan Bapak Ibu? Perkembangan kognitif teorinya siapa? Yan Piase, Pak. Belum. Yang nanti. Bukan bagian saya. Lompat langsung bagian saya 81. Saya sebetulnya sudah saya tandai Bapak Ibu. Langsung ke 81. Diberikan kasus, ini penyusunan IPK yang berorientasi pada abad 21. Jadi sama dengan berapa tadi? 72 ya, 81 ini. 72. Diberikan kasus tentang pembelajaran mahasiswa. Jadi kasusnya tentang pembelajaran. Tapi kalau yang tadi dari KD kemudian ke indikator. Kalau ini dari kasus ke IPK. Mahasiswa dapat menilai penyusunan IPK yang berorientasi abad 21. Misalkan ada kasus-kasus itu di dalam kasus itu jabaran kasus itu indikatornya mencerminkan critical thinking, problem solving, berpikir kritis dan problem solving. Terus kemudian apa? Kritis, kreatif, terus komunikatif dan kolaboratif. Ingat problem solving masuk abad 21, Pak. Gandengannya critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ngerti ya? Oke. Ini Pak Rianto ingin merekod ya? Coba monggo Pak Aprok, monggo direkod yang ingin merekod. Jadi nanti mboten nggih. Kok mengajukan untuk minta rekod. Oke, Bapak. Jadi untuk 81 ingat tetap 4C tapi berangkat dari studi kasus. Salah satunya panjenengan harus teliti di sini. Jadi menilai penyusunan IPK yang berorientasi abad 21 dari kasus ya, tentang pembelajaran. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? 81. 82. Ini tentang prinsip-prinsip pembelajaran untuk mencapai profil P5. Profil P5 apa saja Bapak Ibu? P5 itu di situ dimensinya ada berapa? Beriman kepada Allah. Bisa. Dan yang Terus
beranak mulia, gotong royong, Royong mandiri kreatif Bernalar kritis, kritis. bernalar kritis. Oke, nanti Mandiri yang kreatif. ditanyakan di sini 82. Disajikan informasi tentang proses pembelajaran. Ada contoh kasus proses pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan prinsip pembelajaran P5. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran capai profil P5. Apa prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka khususnya? Apa Bapak Ibu? Satu, berpusat pada Siswa, Nah, student center. terus apa lagi? Ada 5 prinsip kalau tidak keliru. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Oke, apa lagi? Berusaha dari siswa, belajar sepanjang hayat, Dan seterusnya. dan seterusnya. Pelajaran bermakna. Pelajaran bermakna. Yuk, 3. Kurang berapa? Oke, kalau Holistik. belum, holistik. Ya, terus Tekstual. tekstual. Eksploratif. Eksploratif. Monggo nanti dibaca perangkat pembelajaran, modul perangkat pembelajaran yang 2023 atau 2024 yang di sana berbunyi kurikulum merdeka. Ngaten nggih? Cari halamannya, cari prinsip-prinsip pembelajaran Kurmer. Oke? Iya, Pak. Oke, 82 itu materinya nanti. Wes, sampai pelajari prinsip yang mana yang keluar. Saya tidak tahu dari 5 prinsip itu. Ya. Ketika panjenengan memahami 5 prinsip itu nanti bisa mengerjakan soal ini. 82. Dicatat monggo. Yang 83. Itu 83 ini. Nutut pada waktu nih nanti. Ini definisi generasi Z dan generasi Alpha. Diberikan contoh perilaku. Ya, ini harus apal karakteristik untuk generasi Z maupun generasi Alpha. Apa itu definisi generasi Z? Apa itu definisi generasi Alpha? Apa, Bu? Gen Z itu adalah generasi yang lahir tahun berapa? Setelah 2000. puluhan. Setelah tahun Yang 2000. 2007 sampai 2028. 2022. 1990-an. 95 sampai 2010. 95 sampai 2010 Gen Gen Z. Z, Pak. Yang Gen Alpha Setelah 2010. 2010 ke 2010. atas. Gen Ah. 2010 ke belakang. Nanti di sini definisi, Bu, yang ditanyakan. Definisi Gen Z dan Gen Alpha. Oke? Halo? Halo? C, Bapak. Jadi 83, kisi-kisi 83 ditanyakan definisi Gen Z dan definisi Gen Alpha. Tulis, catat di sini materinya. Materinya tentang definisi Gen Z dan Gen Alpha. Cari nanti di modul, tulis di sini. Belajarnya cuma itu aja dengan udah. Oke. 84. Karakteristik Gen Z dan Gen Alpha. Ini punya karakteristik. Ada 5 karakteristik Gen Z, Gen Alpha. Ayo, coba siapa yang tahu 84? Karakteristiknya 1. Melek teknologi. Penguasaan ICT lah. Apa? Penguasaan Oke, tapi yang paling tepat apa? Tidak bisa atau lekat dengan gawai. Gadget. Sangat lekat dengan gadget. Jadi dimanapun Pikiran terbuka. Terus yang kedua berpikiran terbuka, oke. Terus yang ketiga selain lekat dengan gadget, kepedulian terhadap sesama tinggi. Yang ketiga, yang keempat, Menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan. apa? Menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan. Terus yang kelima, Yang kelima, fleksibel. atau multitasking. Ya. Fleksibel atau multitasking. Multitasking itu apa, Bapak Ibu? Dalam satu waktu Gen Z, Gen Alpha itu bisa mengerjakan banyak hal. Misalkan sekarang saya sambil ngajar panjenengan, ada 3 hal yang bisa saya kerjakan bersamaan ketika ngajar seperti ini, namanya multitasking. Atau apalah, fleksibel tadi. Mohon 5 karakteristik Gen Z dan Gen Alpha dihafalkan. Oke? Oke, Pak. Pedulian sosial yang tinggi,
terus kemudian apa? Ini apa nih? Lekat dengan apa tadi? Gawai atau HP, terus kemudian apa multitasking, apalagi tadi Kuliah terbuka, terhadap sesama. terhadap sama. Terbuka itu artinya apa? Ya sesuatu yang muncul di itu segera direspon kan. Berita apa itu kan segera diikuti netizen itu kan. Apapun beritanya, yang jelek dihujat, yang baik dipuji, mesti itu. Nah itu kepeduliannya terhadap tinggi. isu. Oke, dihafalkan ya? Ya, Gitu. 84. 85. Sajikan ini tentang strategi pembelajaran Gen Z. Ini seharusnya ikut strategi pembelajaran, tapi tidak apa-apa. 85. Strategi pembelajaran yang relevan untuk Gen Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran PAI. Nanti disajikan dari karakteristik itu, terus kemudian disuruh milih satu strategi yang cocok untuk Gen Z. Nanti biasanya jawabannya ada yang pakai strategi yang manual ya, yang ceramah. Kira-kira Gen Z itu cocok ceramah apa enggak ya? Tidak. Enggak. Nah, Yang lekat dengan gadget, berarti Pak. pilih nanti yang apa ya, lekat pemanfaatan dalam teknologi dalam strategi pembelajarannya. Itu ya. Bagaimana merancang strategi pembelajaran untuk Gen Z yang relevan dengan ini. Mesti ini nanti ada pelibatan teknologi di dalamnya. Pilih yang itu nanti. Oke. 86. Karakteristik guru abad 21. Panjenengan. Guru abad 21. Bahasanya apa? Tipek. Guru abad 21 itu adalah guru yang mempunyai kompetensi TPACK, menguasai teknologi, technological, terus kemudian P-nya itu pedagogical, K-nya itu adalah content, knowledge. C-nya content, jadi TPACK. Di sini monggo disajikan informasi tentang kemajuan teknologi informasi, mahasiswa dapat karakteristik guru abad 21. Berarti melek teknologi, konten dan knowledge. Artinya guru yang punya kompetensi abad 21 itu mampu menggabungkan apa tadi? Pemanfaatan teknologi, pedagogis, perangkat pembelajaran atau metode, memilih metode pembelajaran, media pembelajaran, terus kemudian konten itu adalah kompetensi profesional, menguasai materi. Jadi guru sebetulnya dibalik seharusnya, menguasai ilmu mendidik pedagogis, menguasai konten keilmuannya, disampaikan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi makna TPACK itu nanti seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Saged. Ya. Coba di kurikulum Merdeka ada di perangkat pembelajaran atau di mana? Nanti panjenengan cari. Ditulis di sini modul apa, perangkat pembelajaran KB berapa, materinya tentang karakteristik guru abad 21. Oke. 86. Terus kemudian 87 bukan bagian saya. 88. 87 ini meskipun sudah saya centang tapi bukan bagian saya. 88. Disajikan deskripsi tentang langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Berarti pendekatan saintifik itu apa Bapak Ibu? Balik ini panjenengan. 5. Halo. Pendekatan saintifik adalah 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, atau 5M Bapak Ibu. Panjenengan buka modul yang 22, nanti minta Pak Eko ya. Modul 22 yang terkait dengan karakteristik kurikulum 2013 terkait dengan pendekatan saintifik. Ini seharusnya tak blok ini. Pendekatan saintifiknya yang 5M ya, yang menjadi karakteristik dari kurikulum 2013. Apa? Mengamati,
menanya, mengeksplorasi, komunikasi, mengkomunikasikan, enggak Mengasosiasikan. mengasosiasikan, Mas. mengasosiasi dulu, Mengasosiasikan, mengkomunikasikan, Oke. Nah, itu gimana Bapak Ibu? mengamati. Oke. Ngeten ya? Jadi 5M. Catat materi tentang 5M di modul Recording in 2022. progress. Oke. Terus halaman kisi-kisi 89 masih bagian saya. Disajikan informasi tentang contoh kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Mahasiswa dapat menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi ya perubahan kurikulum 2013 menjadi kurmer. Apa perubahan ini? Jadi temanya adalah rasionalisasi tentang perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Apa Bapak Ibu salah satu faktornya? Apa? Kira-kira? Latar belakang perubahan kurikulum merdeka? Lebih sederhana dan Faktor-faktornya? Latar belakangnya? Kondisi peserta didik. Lebih tadi menjadi karakteristik kurikulum merdeka tadi loh ya. Jadi Berpusat pada siswa, Pak. ya, lebih berpusat pada siswa. Guru, Selain berpusat pada siswa apa? guru menjadi fasilitator. Guru menjadi fasilitator. Yang lebih berpusat pada siswa dimaknai karakter untuk siswa. oh ya, penguatan karakter melalui P5. Nah, ya. Itu. Terus kemudian penghargaan terhadap atau kemerdekaan kepada siswa sesuai dengan perkembangan kecepatan perkembangan masing-masing itu di situ ada pembelajaran Berbasis diferensiasi. Diferensiasi, Pak. Jadi ini menghormati kemerdekaan peserta didik yaitu yang belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing atau perkembangan kognitifnya masing-masing peserta didik. Monggo dibaca lebih jelas lagi ya tentang apa yang melatar belakangi perubahan kurikulum 2013 ke kurmer. Ngaten nggih? Ini di modul yang baru ada. Nggih. Di modul kalau di modul saya kemarin malah tidak ada ya. Saya ngajar yang kurikulum merdeka itu. Malah di perangkat kira-kira. Monggo nanti dicari di sana. Kalau di saya itu hanya perubahan mindset, terus kemudian hot, terus kemudian pembelajaran berdiferensiasi sama computational thinking. Kalau ada di modul apa ya, penguatan kurikulum merdeka itu monggo dicari sana. Kelihatannya tidak ada kelihatannya. Kalau ada monggo nanti. Komputasi nasional. Yeah. 89 itu ya, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Waktu saya kejar waktu 89 90. Nah, disajikan informasi tentang kegiatan belajar guru PAI. Jadi ini langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Tadi apa langkah-langkah pakai pendekatan abad 21 tadi pendekatan saintifik tadi langkah-langkahnya yang pertama apa Bapak Ibu? Mengamati, Bapak. Menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan. Itu nanti ada kaitannya dengan soal yang sebelumnya tapi beda nanti. Yang dikeluarkan entah soal yang mana. Kalau yang atas itu mengkomunikasikan, yang ini mungkin mengamatinya atau dibalik. Tetap dipelajari itu. Panjenengan belajar itu, panjenengan nanti menalar. Oke, bisa dipahami ya? Ini ada di pengembangan perangkat pembelajaran tahun 2022, halamannya panjenengan cari sendiri. Materinya tentang ini, langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013. Oke, lanjut. Piro tadi? Sudah 91, 92 ya?
91, Bapak. Nah, ya sudah tadi 91 tadi. 91 sudah belum? Belum. Oh, Waktu oke. satu. Disajikan informasi. Belum. Ini prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka tadi balik nih. Ada Oh, lagi ya. dikeluarkan lagi. Iya toh? Ya. Berpusat pada anak, holistik, terus apa lagi tadi? Pembelajaran sepanjang hayat itu kan? Ya. Monggo nanti dibaca ulang. Ini di pengembangan perangkat pembelajaran di tahun 2023 atau 2024. Yang kalau 2024 ada cari di sana. Kalau ini 2023 halaman berapa nanti panjenengan cari. Yang 2024 kelihatannya sama Bapak Ibu, halamannya yang berbeda. Monggo dicari di pengembangan perangkat pembelajaran yang 2024 boleh. Karena yang 2023 itu sudah menggunakan Kurmer sama. Hanya halamannya yang direvisi. Ngerti nggih? Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. 92. Disajikan informasi tentang pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru, siswa dapat menganalisis tahapan pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang paling sesuai. Jadi panjenengan nanti ada tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang paling sesuai itu bagaimana? Tahapan pembelajaran kurikulum merdeka itu yang pertama apa, Pak? Halo? Mengamati, Pak. Di kurikulum merdeka. Asesmen diagnostik. Di awal itu sebelum asesmen diagnostik Bapak Ibu. Oke. Asesmen diagnostik. Awal. asesmen awal. Pertanyaan pemantik. Asesmen awal. Urut Bapak Ibu. Iya. Ya, ada berapa itu? Sekitar sekian lah. Halo, dimatikan dulu Bapak Ibu. Oke. Monggo panjenengan pelajari tahap-tahap yang ada di modul ajar itu. Ya. Mulai apa nomor 1? Identitas pembelajaran. Terus kemudian yang pertama adalah kompetensi awal. Itu ya. Halo, Ibu. Pak Anang, mic-nya Pak Anang. Iya. Oke, kita lanjut. Monggo nggih. Ini berarti panjenengan melihat tahap-tahap pembelajaran di modul ajar. Mosok rapal. Sudah dipraktekkan di Loga Karya. Ngaten nggih? 92. Ngaten nggih? Bapak Ibu? Ngapunten Bapak. Napa yang sapa, salam, doa itu nggih maksudnya Maksudnya tahapan. sesuai dengan di modul ajar Bapak Ibu. Modulnya pendahuluan kegiatan inti itu. Sebelumnya. Sebelumnya asesmen awal, nggih. Awal itu apa? Asesmen awal. Asesmen awal. Nah, sebelum asesmen awal, sesudah identitas di pembelajaran itu Bapak. Tujuan pembelajaran. Tema pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Pemahaman Persepsi. Ya itu tapi diurutkan dari awal. Diurutkan dari atas. Kompetensi awal paling atas dulu. Paling atas dulu. Kompetensi awal. Terus habis kompetensi awal di sana ada apa Bapak Ibu? P5. P5-nya apa? Terus kemudian yang Tujuan selanjutnya pembelajarannya apa? tujuan pembelajarannya. Terus kemudian KKTP. Sarana terus kemudian Sarpras, target Pembelajaran peserta pemaknaan. didik, Bapak. Target. Metode pembelajaran. pertanyaan pemantiknya di mana? Di kegiatan awal. Setelah tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ada pertanyaan pemantik dulu. Ya. Ngaten nggih? Oke. Sampai Pembukaan. langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan inti di kegiatan inti nanti PBL, PJBL atau harus muncul juga diferensiasi learning. Terus kemudian penutup. Terus kemudian ada apa? Refleksi dulu. Refleksi. Terus remedial. Evaluasi. Remedial, pengayaan. Evaluasi. Lanjut. Instrumen evaluasi.
Iya. Monggo dihafalkan itu. Ngoten nggih? Iya, Pak. Lanjut. 93 disajikan masalah. 93. Disajikan permasalahan pembelajaran PAI konvensional di kelas. Guru ceramah, gitu ya. Mahasiswa mampu menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi konvensional PAI. Konvensional itu artinya apa, Pak? Ya metodenya tanpa Metode dengan selama, Pak. Ceramah. selain ceramah tanpa menggunakan IT. tanpa IT. Masih bersifat tradisional, belum Oke, pakai konvensional. Iya. Nah, terus ini panjenengan meskipun demikian tetap diminta mampu menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi tahapan pembelajaran ini di sini ada tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Halamannya berapa ini? Tahapan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini apa ini? Pengembangan kurikulum Merdeka ini. Coba. Nah, pengembangan perangkat tahun 2024. Halamannya monggo. Panjenengan cari. Sama ini tahun 2023 tentang ini. Apa? Materinya ini. Tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cari materi tentang itu. Sudah ada. Terus kemudian 94, disajikan deskripsi tentang kegiatan belajar PAI. Mahasiswa dapat menentukan keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka. Sama materinya tentang pengembangan perangkat ya, tahun 2024. Yang 2023 itu halaman saya 129, sudah saya cari itu. Yang kemarin. Yang tahun 2023 monggo pengembangan perangkat nomor berapa? Ini keterkaitan antara asesmen dan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran dan asesmen. Hubungan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Materinya itu. Panjenengan cari di modul ajar panjenengan yang perangkat. Oke ya. 95 disajikan informasi tentang kemampuan peserta didik di suatu kelas. Mahasiswa dapat merancang pembelajaran PAI sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini namanya apa? Pembelajaran bermakna. Berdiferensiasi. Diferensiasinya ini apa ini, Pak? Ini kira-kira berdasarkan apa? Daya belajar. Karakter anak. Berdasarkan kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa. Ini bukan gaya belajar, Pak. Terus kena ini tingkat kemampuan peserta didik. Kan ada berdasarkan gaya belajar, berdasarkan minat. Kalau ini berdasarkan apa? Kemampuan. Gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dibuka lagi ya. Itu di modul ajar apa, Pak? Ibu, panjenengan? Halo? Teori Penguatan Kummer. Penguatan Kummer ya. Di modul yang ikut saya kemarin ikut saya itu ya. Oke. Tadi 9 berapa, Bapak Ibu? 95, Bapak. Sekarang 96. Disajikan deskripsi tentang ini menata kelas pembelajaran aktif dan dinamis ini. Mahasiswa dapat menentukan formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis dalam pembelajaran PAI. Bagaimana nanti ada desain panjenengan, ada contoh desain kira-kira mana desain yang cocok untuk formasi untuk pembelajaran kelas yang aktif dan dinamis. Ini contoh kasus ini nanti. Ya, tentang deskripsi lingkungan fisik kelas. Ini yang menggambarkan ini. Monggo nanti dicari. Ini contoh kasus. Terus kemudian 96-nya ya 97 disajikan hasil tes asesmen diagnostik. Ini berarti 97 sudah masuk ke asesmen ya. Halo itu.
Oke, Iya, Pak. Bapak. Oke, Bapak. Mampu merancang desain pembelajaran PAI sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Berarti ini kesiapan. Nah, merancang desain pembelajaran. Nah, nanti disajikan hasil tes assessment. Ada contoh assessment diagnostik, ya, tapi berdasarkan apa? Kemampuan pengetahuan. Nanti panjenengan pilih mana yang cocok rancangan desain PAI yang terkait dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini contoh kasus nanti. Nah, ini tetap ini pembelajaran apa, Bapak Ibu? Berdiferensiasi tapi sudah masuk kepada asesmen diagnostik. 98 disajikan studi kasus perkembangan emosi sosial. Oh, bukan saya 98 ya. 99 langsung. Oke, disajikan narasi tentang pelaksanaan survei lingkungan. AKM tahu Bapak Ibu? Halo? Oke, Bapak. AKM ada 3, apa ya saja yang dinilai? Yang pertama? Literasi. Numerasi. Lingkungan belajar. Survei lingkungan. Nah, monggo panjenengan ini yang AKM ada materinya apa enggak kemarin? Saya tidak tahu. Yang di K2 kelihatannya enggak ada. Yang di K1 monggo nanti panjenengan tetap mempelajari tentang materi. Nah, ini materi tentang AKM khususnya survei lingkungan, assessment survei lingkungan. Di sana diuraikan tentang tujuan dari assessment survei lingkungan itu apa. Jadi apa Bapak Ibu nanti? Rapot mutu. sekolah. Ya, rapot sekolah, rapot mutu. Monggo nanti. Itu nanti ada contohnya. Ngerti ya? Jadi tujuan dari asesmen survei lingkungan. Intinya rapot mutu. 110. Disajikan suatu kasus tentang kondisi asesmen survei karakter di sekolah madrasah. Terus mahasiswa menganalisis sasaran survei karakter yang sesuai. Survei karakter siapa Bapak Ibu? Sasarannya di sekolah? Peserta didik. Semua warga sekolah. Kalau peserta didik itu di apa tadi? Literasi. Nah, kalau survei lingkungan sekolah atau survei karakter berarti ya peserta didik, guru, kepala sekolah, ya semua. Nah, berarti semua semua stakeholder nanti disurvei. Kata ya. Jadi sasarannya siapa ini? Ini katanya kan ini konsep asesmen survei. Ini yang ditanyakan apa? Sasaran survei karakter tadi. Oke, 101. 101. Deskripsi tentang contoh pengukuran dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan ciri pengukuran dalam pembelajaran. Apa Bu? Pengukuran. Atau measurement. Jangan catat. Yang ini khusus yang ditanyakan pengukuran. Pengukuran itu apa Bapak Ibu? Ya diukur dengan apa? Dengan rubrik itulah, dengan interval itu diukur. Berarti pengukurannya itu adalah alat ukur. Baru di assessment itu menguasai, belum menguasai, berkembang, belum berkembang, itu namanya assessment-nya. Tapi alat ukurnya itu angka-angka itu. Jadi mengukur sesuatu dengan alat ukur tertentu. Kalau di pendidikan berarti ini. Berarti ciri pengukuran, kata kuncinya Bapak Ibu ya. Atau measurement, monggo dicari. Oke? Bisa dipahami? Waktunya habis saya. Ya, bisa, Bapak. Nah, 102. Disajikan deskripsi tentang contoh evaluasi dalam pembelajaran. Mahasiswa tujuan evaluasi. Kalau ini ciri pengukuran, di sini tujuan evaluasi pembelajaran berdasarkan
waktu pelaksanaan. Apa Bu evaluasi itu? Biasanya Sumatif formatif. sumatif formatif. Kalau asesmen itu apanya? Asesmen formatif, asesmen sumatif, ayo. Beda deh. Asesmen penilaian. Asesmen itu memberikan penilaian. Kalau evaluasi itu apa? Memberikan feedback nanti umpan balik. Biasanya di akhir Bapak Ibu. Memberikan umpan balik. Ya. Refleksi. Menilai Pak. kemajuan siswa. Nah, monggo nanti dicari tentang siapa tujuan dari evaluasi. Halo Bapak Ibu, dimatikan dulu. Menganalisis tujuan evaluasi pembelajaran berdasarkan waktu. Tujuannya apa? Untuk memberikan umpan balik. Monggo dicari di Tidak lanjut, umpan Nggih. balik. Tidak lanjut umpan balik. Monggo. Bedanya dengan ini, kalau ini pengukuran, ini evaluasi. 102. 103. Prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka apa? Objektif, adil, transparan, Valid. apa? Valid, Valid, akuntabel. monggo. Akuntabel, monggo dihafalne nggih. Nggih, siap. Nggih. Yang 103 itu. Jadi prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Terus 104. Jadi nanti jenis-jenis asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka. Ada berapa jenis Bapak Ibu? Asesmen dia 3. Assessment as learning of learning for learning. ini kurikulum Merdeka langsung saja. Asesmen diagnostik, Sumatif, formatif. Sumatif. yang mohon yang ada suaranya masuk di mute. Oke. Sinten ini? Kok bermusik-musik ini? Pak Muhammad Yahya. Pak ya. Yahya mohon Iya, Pak didengar, Yahya. Ayo Pak, yang ningali karnaval Pak, di Pak. Yo, yang dengar channel, Pak. Halo. Ya. Oke, terima kasih Stop. atas partisipasinya. 105. Ini panjenengan balik teori lama. Di situ ada istilah penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Kalau acuan norma itu berarti didasarkan keberhasilan siswa dilihat menurut rata-rata siswa. Kalau di bawah rata-rata berarti dia berhasil, kalau di atas rata-rata berhasil. Kalau penilaian acuan patokan berarti menggunakan KKM. Kalau kurikulum Merdeka sudah tidak menggunakan itu, nggih? KKTP. Ya, menggunakan KKTP. Nah, biasanya yang KKM itu pakai kurikulum 2013. 2013. Ini masih bertanya tentang acuan standar penilaian acuan normatif. Tentang yang apa tadi? Jadi Yang kerangka tidak memenuhi acuan. KKM. Nah, ini bukan KKM, Bu. Norm reference test itu adalah beracuan kepada apa? Rata-rata kelas. kelas. Nggih. Beracuan pada rata-rata kelas. Ngaten nggih? Ini Nggih. rata-rata kelas. Jadi apa itu definisi acuan standar penilaian acuan norma? Menentukan kerangkanya bagaimana. Ya rata-ratanya nanti mungkin contohnya. Terus kita lanjut 106. Analisis butir soal. Sudah diuji cobakan masalah menganalisis tingkat kesukaran butir soal. Sudah belajar Bapak Ibu untuk evaluasi panjenengan mungkin yang paling mumet itu ya. Tingkat apa? Daya beda, kesukaran, validitas soal, reliabilitas soal itu nggih. Reliabilitasnya bikin mumet. Nggih, bikin mumet. Monggo nanti ketika bedah soal saja dibahas. Intinya sampean berbicara itu.
dibaca apa soal yang menentukan bagaimana cara menganalisis tingkat kesukaran butir soal. Nanti ada contohnya, contoh sing bener yang mana gitu. Oke? Dibaca ya. Mulai yang apa validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, terus validitas, monggo itu. Tapi yang di sini yang ditanya hanya kesukarannya saja. Jadi 106 itu tidak menanyakan yang lain. Nanti contoh dari panjenengan bisa menganalisis tingkat kesukaran butir soal. 107 mengelola hasil tes, menganalisis teknis pengelolaan hasil tes dengan menggunakan standar tertentu. Pengolahan hasil tes. Tadi standarnya ada berapa Bapak Ibu? Halo? 2, Bapak. Standar pertama pakai KKM. Standar kedua pakai Rata-rata kelas. rata kelas. Monggo, ini contoh kasus nanti. Panjenengan bisa menentukan masuk yang mana. Terus yang nomor 108 disajikan data hasil tes. Mahasiswa dapat mengkategorikan jenis penilaian kinerja. Jenis penilaian kinerja ada apa saja, Pak? Apa? Macam-macam penilaian kinerja itu lah. Praktek, Praktek. Ya, Project. Project. Portofolio. Ya, monggo. Diingat lagi. Yang praktek itu berarti ada instrumen prakteknya. Project sama. Terus portofolio juga ada instrumennya. Monggo, nggih. Ini paling salah satunya nanti. Terus 109 satu lagi ya. Menganalisis tingkat kompetensi peserta didik yang sesuai dengan tingkat ini bukan AKM Bapak Ibu. Tingkat apa kira-kira? KKM. Pengertian AKM. Oh, AKM ya, betul ya ini. Assessment. Apa AKM itu? Kompetensi minimum. Assessment kognitif. Kompetensi minimum. Kasus tentang assessment kompetensi minimum peserta didik. Oke. Mampu menganalisis AKM itu tadi apa tadi? Ada untuk peserta didik ada literasi dan numerasi. Baca sama literasi numerasi. Itu. Nah, itu. Yang satunya adalah survei karakter. Survei karakter atau suling jar. Menganalisis tingkat kompetensi peserta didik sesuai dengan berdasarkan AKM. Entah nanti yang dikeluarkan itu literasi atau numerasinya, saya tidak tahu. Panjenengan bisa menganalisis AKM-nya. Terakhir, saya mundur 10 menit. Mohon maaf ini. Yang terakhir 118. Disajikan hasil asesmen peserta didik dalam kurikulum Merdeka, mahasiswa mampu merancang proses refleksi diri dan tindak lanjut dalam kurikulum Merdeka. Ngaten nggih? Jadi misalkan ada permasalahan apa, nanti refleksi tindak lanjutnya bagaimana. Maka dalam kurikulum Merdeka itu ada refleksi, biasanya menyenangkan apa ada anak-anak, kalau kurangnya apa nanti kekurangannya itu untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Ini nanti disajikan contoh kasus. Merdeka panjenengan nanti disuruh memilih refleksi dan tindak lanjut yang cocok sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mana. Ngaten nggih? Ini di perangkat. Saya kira itu Bapak Ibu, saya sudah makan waktu temannya yang lain. Tadi saya hanya menyontohkan satu soal. Besok untuk berikutnya nanti saya dengan Bu Yuyun ini, Bu Yuyun akan menyampaikan bedah soalnya. Saya bedah kisi-kisinya. Ingat, hanya yang berwarna merah ini. Nanti ini akan saya sampaikan ke Pak Eko. Ini adalah indikator kisi-kisi dari apa? Dari UP. Sehingga materinya ini panjenengan nanti yang panjenengan pelajari yang saya merah-merah ini. Saya kira itu cukup sekian. Ini harus ganti teman yang lain. Ada kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Atau salah satu japri saya. Siapa yang punya nomor saya? Ada yang sudah punya nomor saya? Nanti saya share mawon Pak Zainal. Oke. Oh, oke, Pak Iko Mawan. Oke. Terima kasih Pak Iko. Dari saya cukup sekian. Monggo dilanjut untuk berikutnya. Sambil menunggu Bu Muawanah